Universitas Mataul Anwar, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Raudatul Atfal Mataul Anwar Pusat dengan Ibu Marisa Eka Septiani. Sebelum memulai wawancaranya, izinkan saya memperkenalkan singkat biodata pemateri kita. Nama lengkap Marisa Eka Septiani, pendidikan terakhir S1 Universitas Mataul Anwar. Pengalaman kerja guru Raudatul Atfal. Baik Ibu, di sini kami akan sedikit bertanya. Bagaimana Ibu memahami hubungan positif antara nilai-nilai keislaman dengan 9 prinsip Mataul Anwar? Jelaskan pada bagian keselarasannya dan bagian mana yang tidak sesuai. Hubungan positif antara nilai-nilai keislaman yaitu kalau di sekolah kita selalu menerapkan yang pertama tentunya dari segi agama ke anak-anak ya, dan alhamdulillah setiap hari juga kalau setiap masuk sekolah kita selalu tuin contoh ke anak-anak kalau ini tuh di sekolah itu kan ada apa? Ada bingkai prinsip 9 prinsip organisasi, jadi kita itu memperkenalkan itu anak-anak gitu. Jadi kalau setiap pagi selalu dibacakan sama-sama sama anak-anak. Apakah ke-9 prinsip Mataul Anwar tersebut diterapkan di lingkungan Ibu, dan bagaimana cara menerapkannya serta apa buktinya kalau itu diterapkan? Ya, alhamdulillah kalau di RA Mataul Anwar ini kita selalu menerapkan 9 prinsip organisasi Mataul Anwar. Contohnya kalau setiap belajar kan di sini yang nomor 1 berpegang teguh kepada Al-Quran ya. Nah kalau setiap belajar kita selalu membiasakan membaca Iqra ke anak-anak, dan kalau setiap hari Jumat kita selalu praktek sholat. Prinsip nomor berapa dan apa bunyinya yang paling sering diterapkan, dan mana yang jarang atau sulit atau tidak diterapkan di lingkungan sekolah? Prinsip yang sering itu yang nomor 1 sama nomor 3 yang sering berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga berjamaah dan ibadah. Itu sih yang soalnya kalau era itu tentang keagamaan ya, jadi ke anak-anak itu memberikan positif tentang keagamaan kita, misalkan seperti kita itu harus membaca Iqra sudah maghrib. Nah kalau tentang sholat juga kita selalu menerapkan ke anak-anak sejak dini. Jika sulit atau tidak diterapkan, jelaskan alasannya mengapa tidak diterapkan. Kalau sulit, alhamdulillah enggak sih, soalnya alumni RA itu kan waktu dulu kan ada lomba di MIMA. Nah alhamdulillah kebenaran alumni RA itu dapat juara pertama karena lombanya itu menghafal 9 prinsip Mataul Anwaran. Nah jadi setiap hari itu kita selalu mengulang 9 prinsip organisasi Mataul Anwar ke anak-anak, maksudnya ke murid-murid di sini. Jadi alhamdulillah ada yang setengahnya, ada yang hafal, ada yang belum gitu. Apakah ke-9 prinsip tersebut sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran di sekolah Ibu? Iya, sudah masuk. Bagaimana cara mengevaluasi atau menilai keberhasilan penerapan 9 prinsip tersebut di sekolah? Kalau berevaluasi itu biasanya kalau kita mengulang-ulang, anak itu kan suka ada yang gampang bosen gitu ya. Jadi kita cari cari akal supaya mereka nggak bosan, nanti kita lanjut lagi gitu aja. Apa dampak atau hasil yang nyata dari penerapan ke-9 prinsip tersebut di sekolah? Alhamdulillah semenjak ada 9 prinsip organisasi Mataul Anwar itu, kita kan setiap hari selalu mengulang-ulang untuk anak-anak menghafal dan untuk anak-anak tahu juga. Jadi mereka itu suka bertanya-tanya, Bu, emang kita setiap hari harus berjamaah, kalau yang cowok ya, berjamaah ke masjid misalkan. Bu, kenapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran, dan misalkan contoh ya, kita itu menjelaskan kepada mereka gitu. Yang terakhir, berikan saran dan masukan agar penerapan 9 prinsip di sekolah itu dapat berlangsung secara efektif. Alhamdulillah saya kalau sesudah beres belajar itu pasti ngasih briefing ke guru-guru yang lain supaya saya dan guru-guru yang lain juga
istilahnya kita juga nggak benar-benar hafal ya. Jadi kita juga setiap hari suka membacakan ini gitu, supaya kita hafal dan menerapkan 9 prinsip atau Anwar itu. Demikian wawancara kali ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Marisa Eka Septiani atas waktunya dan informasi yang diberikan. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.